Salam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa wala amma ba'd. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Sumila jami' roya abahi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wal awliya wa salihin wa sahabat wa tabi'in wa ali kullin wa ashabi kullin. Sumila jami'il ulama al-amilin wal musannifin wal muallifin wal mukhlisin ila sahibil ihyal kita Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sumila hadrati Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Sumila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina wa mujizina ila jami' arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liman lahu haqqun alaina wa ala jami' hajatina wa niyatina min khairati dunya wal akhirah biniyati du'a wal qubur bi sayyidir rasul wa bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu penyuluh yang berbahagia, segenap para asatidz rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang penuh berkah ini, Jumat malam Sabtu, seperti biasa kita kembali bisa bersilaturahim, bertemu dalam majelis online ngaji bareng Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Malang. Kita akan membaca, melanjutkan kajian kitab Mau'izatul Mu'minin yang merupakan mukhtasar ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar mendatangkan manfaat, maslahat, barokah untuk kita semuanya fid din wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yuk. Kan tak kei backsound anu ya. Gambare. Iki apa jenenge? Iya, Kita lanjutkan fadilatit ta'allum. Terus Fadilatit ta'allum. harus artis ya. Karena pertemuan yang lalu kita sudah diberikan penjelasan, uraian oleh beliau para muallif tentang pentingnya kedudukan seorang yang berilmu, tentang keutamaan orang-orang yang alim, yang berilmu. Maka kemudian kita diberikan uraian tentang bagaimana keutamaan orang yang mencari ilmu. Ya. Ammal ayat faqauluhu ta'ala. Adapun ayat yang berkaitan dengan keutamaan atau perintah mencari ilmu, ta'allum. Faqauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Di surat At-Taubah ayat 122. Maka sekiranya di antara kalian ada sekelompok orang yang tidak ikut bepergian, ya, tidak ikut berperang, tetapi mereka mengaji, mempelajari, mendalami ilmu agama. Jadi ayat ini terkait dengan peristiwa pada masa Rasulullah terjadi peperangan, ya, ataupun ya harus ada tugas-tugas keluar daerah, keluar Madinah, keluar kota. Nah, kata Rasulullah dalam penjelasan ayat ini, tidak semuanya
ditugaskan untuk keluar, untuk berperang, berjihad, maupun mengurusi hal yang lain. Harus ada sekelompok orang yang melakukan tafaqquh fiddin. Ya. Liyatafaqahu fiddin. Tidak semua harus terlibat dalam tugas-tugas di ya di kenegaraan, katakanlah tugas-tugas. Kalau waktu itu memang terjadi pada masa peperangan. Tidak boleh semuanya ikut perang, tetapi sebagian harus ada yang mendalami agama bersama Rasulullah SAW. Jadi umpama Rasulullah tidak ikut berperang, beliau hanya mengutus para sahabat ya dengan sekelompok tentara pasukan, beliau tetap di Madinah, maka beliau kemudian mengajar sebagian sahabat yang masih tinggal di Madinah tidak ikut berperang itu. Artinya apa? Pokoknya harus ada orang atau kelompok masyarakat yang melakukan tafaqquh fiddin. Ya, di antara mungkin di tengah-tengah masyarakat kita, kampung kita, ada yang sibuk dagang, ada yang sibuk berpolitik, ada yang sibuk berkarir macam-macam, maka harus ada sekelompok orang yang melakukan tafaqquh fiddin. Nah, sekarang istilahnya ya para santri, itulah para santri, mereka melaksanakan tafaqquh fiddin, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, saudara, meninggalkan kenyamanan di tengah-tengah aneka permainan mungkin di masa-masa mudanya, mereka melakukan tafaqquh fiddin di pondok-pondok pesantren. Nah, kalimat ini menggunakan kalimat fi'il mudhari' yatafaqahu. Berarti harus terus-menerus. Tafaqquh itu tidak boleh mandek, tidak boleh merasa saya sudah pintar, saya sudah cukup. Meskipun sudah alim, sudah pintar, tetap harus liyatafaqahu, terus menambah pemahaman tentang agama. Adapun ad-din dalam hal ini, sebagaimana kita kaji pada pertemuan yang lalu ya, berkaitan dengan tiga serangkai ilmu dalam agama ya, yaitu ilmu tauhid atau ilmu akidah, berkaitan dengan keimanan, keyakinan, ilmu fikih, ilmu syariat, berkaitan dengan ibadah. Pipis mau sholat dulu, tidak nangis, nggak bisa. Kemudian ilmu tasawuf, ilmu akhlak yang berkaitan dengan al-ihsan. Itu tiga serangkai. Sebagaimana dalam syair yang kemarin saya pernah sampaikan pada teman yang lalu dari kitab Kifayatul Atqiya ya, syarah dari Nazam Hidayatul Atqiya insyaallah. Fata'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakil qalba uskila. Hendaklah kamu belajar tentang ilmu yang menjadikan ibadahmu, taatmu menjadi sah. Yusahihu ta'atan. Ya, berarti ilmu yang berkaitan dengan ilmu fikih, ilmu syariat. Bagaimana caranya wudhu, caranya sholat, caranya berpuasa, caranya ibadah haji dan umroh, dan seterusnya. Wa aqidatan, kemudian ilmu yang berkaitan dengan akidah. Wa muzakil qalbi, dan ilmu yang untuk membersihkan hati ya. Tazkiyatun nafas, bahasa kerennya ya tazkiyatun nafs ya. Kalau bahasa agamanya, bahasa pesantrennya ya ilmu tasawuf itu. Ilmu tasawuf. Jadi berarti harus ada orang-orang yang mempelajari tiga ilmu itu. Maka para ulama ada yang menguasai tiga-tiganya. Ya, ada ulama-ulama yang kenal dengan dengan ilmu tauhidnya, dengan ilmu fikihnya, dengan ilmu akhlak. Seperti halnya Imam Al-Ghazali, beliau dalam kitab dalam bab akidah punya banyak sekian karangan ya. Termasuk ada namanya Al-Munqidh minadh dhalal ya. Kemudian ada Tahafutul Falasifah,
Kemudian dalam bab fikih ya, termasuk di sini kitab Ihya Ulumuddin yang menggabungkan antara syariat dengan tasawufnya. Ya. Lebih-lebih ilmu tasawuf beliau sangat banyak, Imam Al-Ghazali. Ada kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Dan masih banyak lagi. Jadi beliau termasuk orang-orang yang menguasai 3 cabang ilmu itu semuanya. Nah tentu juga nanti dengan ilmu-ilmu yang berkaitan yang menjadi perantara wasilah untuk memahami ilmu itu. Jadi ilmu pokok, ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu tasawuf. Untuk memahami itu ya diperlukan ilmu-ilmu perangkat seperti ilmu tafsir, ilmu hadis dengan ilmu mustalah hadisnya, ya. Kemudian ilmu tafsir dengan segala perangkatnya, ada ilmu nasikh mansukh, ada ilmu asbabun nuzul, ada ilmu munasabatul ayat dan sebagainya, ilmu ijazil Quran. Itu semua perangkat-perangkat untuk nanti bisa menggali ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak dari Al-Quran maupun dalam hadis. Ini walhasil ya kita punya tugas utama, punya tugas yang harus terus kita galakan, yaitu semangat tafaquh fiddin, semangat untuk terus memahami, menambah pemahaman kita tentang ilmu agama. Dari sekian banyak ilmu, apalagi kalau dengan perangkat-perangkat seperti tafsir dan perangkatnya, hadis dan perangkatnya, kita masih sangat-sangat minim ya. Masih sangat terbatas ilmu kita. Sangat-sangat sedikit ya. Dibandingkan para ulama yang sudah menghasilkan ratusan karya-karya kitab yang luar biasa. Nah, kemudian wa qauluhu azza wa jalla fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ada di dalam surat An-Nahl ayat 43, ada juga surat Al-Anbiya. Ayat ini asbabun nuzulnya terkait dengan perintah untuk orang-orang kaum musyrikin ya. Orang-orang kafir di Mekah atau di Madinah, ketika mereka meragukan keberadaan Rasul yang merupakan sosok manusia atau laki-laki biasa. Mereka ingin kalau Rasul itu ya gak boleh sama dengan kami, harus dari kalangan malaikat, bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa berarti kan sama dengan kami, apa keunggulannya? Jangan kata mereka, ma hadza illa basyar. Ya. Mereka mengatakan, wah ini Rasul-Rasul hanya malaikat, hanya manusia biasa seperti kami. Wah. Kemudian dalam Al-Quran mereka diperintahkan, fas'alu ahlaz dzikri. Silakan kalian wahai orang kafir, orang-orang musyrik di Mekah, di Madinah, silakan kalian tanya ahlaz dzikri. Siapa ahlaz dzikri? Yaitu ahlul ilmi dari kalangan ahlul kitab. Orang-orang yang ahlul kitab, yang memahami kitab Injil, memahami kitab Taurat, mereka tahu kalau Rasul-Rasul terdahulu juga sama, semuanya laki-laki, semuanya manusia. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah kami mengutus kamu, ya, sebentar. Wa ma arsalna qablaka, dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu illa rijalan, kecuali mereka juga sama laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami perintah, yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahlaz dzikri, itu in kuntum la ta'lamun. Di sini maksudnya bertanyalah kepada orang yang berilmu. Itu maksudnya para ahli kitab yang masih memegangi dengan teguh kandungan kitab yang mereka terima, kitab Injil maupun kitab Taurat. Maka mereka tentu akan menjawab bahwa Rasul-Rasul yang diutus sebelumnya juga sama, semuanya manusia dan laki-laki. Jadi di antara sifat ngeyel orang-orang kafir, mereka tidak mau beriman, alasannya Rasul hanya seorang manusia biasa yang pergi ke pasar, yang makan dan minum. Padahal justru ketika Rasul itu memang seorang manusia, maka manusia bisa mengikuti, umat manusia bisa mengikuti syariat yang diamalkan, dijalankan oleh para Rasul, karena sama-sama manusia kan gitu.
Kalau Rasulnya malaikat, malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur, malaikat nggak berkeluarga. Wah, nanti kita gimana mengikutinya? Di sini maksudnya fasalu ala dzikri, bertanyalah kepada ahli. Nah, kemudian implementasinya dalam kehidupan kita ya, hendaklah kalian bertanya kepada orang-orang yang berilmu, ya para alim ulama, ya para masyayikh yang betul-betul berilmu. Jika kalian tidak paham ilmu agama, tidak paham masalah agama, bertanyalah kepada para ahli ilmu. Nah, di sini semangat mengaji, semangat belajar, bukan hanya tanya. Maksudnya ikutlah pengajian, kemudian bertanya lalu ahli bertanya ke para yang yang berkaitan dengan fadilatul ta'allum. Rasul sallallahu alaihi wasallam antal ilman salaka riwayat memang banyak ya, dengan banyak riwayat, diantaranya riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Ada juga riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian juga ada riwayat dari sahabat dari Imam Ibnu Majah ya. Dari sahabat Abi Darda, dan juga ada riwayat Imam Ahmad dan sebagainya. Jadi banyak riwayatnya menunjukkan betapa ini hadis yang sangat tegas, yang sangat yang istilahnya mutawatir, yang jelas, yang sangat kuat, yang sangat sahih tentang keutamaan orang yang mencari ilmu. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya tulubu fi ilman, di mana dia kemudian mencari ilmu. Dalam artian dia menempuh jalan untuk mencari ilmu. Kalau dalam riwayat lain, yal tamis fi ilman, sama saja intinya, talabul ilmu, mencari ilmu. Maka salakallahu bi tariqan, Allah akan memberikan dia jalan, ya, memudahkan dia jalan ilal jannah, ke dalam surga. Jadi kalau dalam hadis lain, sahalallahu bihi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, ya, dengan misalkan dari rumah ke Masjid Jame, dari rumah ke majelisnya Habib Soleh, dari rumah ke majelisnya Yai Bedawi, Yai Marzuki, banyaklah. Lebih-lebih mereka yang sampai meninggalkan rumah untuk mukim di pondok-pondok pesantren, ya. Ada yang dari Jakarta, dari Jawa Barat ke Malang, ada yang dari Malang ke Sumatera, ya, malah bergantian ya. Rata-rata pondok-pondok besar itu santainya dari berbagai penjuru di tanah air, bahkan ada yang dari luar negeri. Berarti mereka sudah salah tariqan, mereka menempuh jalan untuk mencari ilmu, mengorbankan ya mungkin istilahnya kesenangannya, meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak saudara, teman-temannya demi meraih ridho Allah, mencari ilmu. Maka orang yang seperti ini, yang dia menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa? Karena dengan mencari ilmu, berarti dia menambah pemahaman. Ya. Ketika dia pemahamannya tambah akan ilmu agama, terutama tadi ya, ilmu akidah, ilmu ibadah, ya, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, maka dia semakin tergerak untuk mengamalkan, ya, semakin terdorong untuk mengamalkan. Jadi karena ilmunya bertambah, awalnya tidak tahu fadilahnya qiyamul lail, awalnya tidak, kemudian tahu dia qiyamul lail.
awalnya tidak tahu fadilahnya begini-begini, setelah tahu dia berupaya mengamalkan. Sehingga semakin banyak potensi ibadahnya, semakin banyak potensi kebaikannya. Karena orang itu berilmu. Kalau ilmunya terbatas, ya, ilmunya sangat minim, pengetahuan agamanya sangat minim, maka bingung ini mau mengamalkan apa? Mau mengamalkan apa? Nah, seperti itu. Orang-orang yang berilmu, misalkan terkait dengan niat saja, itu bisa menjadi ladang pahala yang sangat banyak, ya. Satu amal sekali pekerjaan bisa dengan sekian banyak niat, ya. Dengan hadir majelis, pertama silaturahim, kedua niat mendengarkan kalam Allah, niat mendengarkan kalam-kalam Rasulullah, niat mendengarkan kisah-kisah para solehin, niat mendengarkan atau niat menghilangkan kebodohan, niat mendapat ridho Allah, niat menjalankan sunnah Rasulullah. Wah, ini sekali dayung ada 2, 3, 10 pulau yang terlampaui. Itu barokahnya ngerti. Orang yang tahu ilmunya, ya seperti itu. Maka orang yang mencari ilmu, oleh karena itu maka oleh Allah dimudahkan jalan menuju surga. Kenapa? Karena dia semakin banyak pengetahuan tentang peluang-peluang amal, ya, yang kemudian bisa lakukan. Nah, seperti itu. Nah, maka dalam hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, la antagduwa fatata'allama baban minal ilmi. Kamu berangkat atau keluar rumah, ya, kemudian belajar satu ilmu, satu bab saja dari ilmu, khairun min antusalliya mi'ata rak'atin. Lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kita keluar rumah atau kita berangkat, pokoknya kita berangkat atau kita sudah melangkah berupaya untuk belajar satu bab ilmu, itu lebih utama daripada sholat sunnah sebanyak 100. Kalau kita belajarnya di rumah bagaimana? Ini kita nggak melangkah, nggak keluar rumah, belajarnya online, sambil di rumah, sambil ngopi, sambil mengerjakan tugas yang lain, mungkin sambil ngomong anak cucunya. Ya, tetap kan dia sudah mengeluarkan biaya untuk paketan, ya kan, untuk pulsanya, atau mengeluarkan waktu. Nah, sama saja. Itu lebih utama dari sholat sunnah 100 rakaat. Mungkin kita sangat jarang, ya. Kalau saya belum bisa sholat sunnah semalam 100 rakaat. Tapi kalau jenengan mungkin yang ibadahnya luar biasa, mungkin saya husnudzon, ya, ada yang sholat sunnahnya 100 rakaat. Kalau ulama-ulama dulu, masya Allah, ya, sholatnya bisa ratusan rakaat, sholat sunnahnya. Nah, kita ada peluang pahala yang luar biasa dengan cara belajar, ya. Kita belajar satu bab ilmu ternyata lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat, ya. Kemudian yang berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam. Sebentar tadi yang hadis yang la antagduwa fatata'allama baban minal ilmi, ini rawahu Ibnu Hambal. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Juga disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, ya. Hadisnya sudah jelas rawinya, dan termasuk dari Kutubus Sittah, ya. Kemudian hadis berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi, mencari ilmu, faridatun, sangat diwajibkan ala kulli muslimin. Faridah menggunakan sighah mubalaghah. Jadi sangat-sangat difardukan ala kulli muslimin. Betapa pentingnya ilmu, ya, ilmu akidah, betapa pentingnya ilmu syariah, ilmu fikih untuk keabsahan semua ibadah kita. Betapa pentingnya ilmu akhlak tasawuf agar kita bisa bermuamalah, bisa berhubungan dengan Allah secara benar,
bermuamalah dengan sesama secara benar, maka mencari ilmu sangat-sangat diwajibkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masih seputar fadilatul ta'allum. Wa qala Abu Darda, dan berkata sahabat Abu Darda ya. La'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyamil lailah. Sungguh bagi saya belajar satu masalah ya. Satu masalah sampai dia paham. Saat ketemu masalah ini dia pelajari tentang mungkin ibadah, tentang muamalah, dia pelajari satu ilmu itu. Kata beliau, itu lebih saya senangi daripada sholat malam ya semalam suntuk. Karena apa? Pentingnya tadi untuk memahami hukum, memahami ilmu satu masalah. Wa qala aidan, dan sahabat Abu Darda beliau berkata lagi, al-alim wal muallim syarikani fil khair. Seorang yang alim, orang yang berilmu, wal muallim ya. Dan orang yang mengajar ya. Ini syarikani fil khairi. Merupakan dua relasi, dua pihak yang bekerja sama dalam hal kebaikan. Mungkin di kitab yang lain ada naskahnya. Kita ilmu jangan dua orang yang sama sekutu dalam hal kebaikan. Yang lain yang baik. Suaranya putus-putus, Ustaz. Suaranya Putus-putus. lu Iya, saya juga putus-putus. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau pendiri atau ya pendiri mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Yang lahir tahun 150 Hijriah berbarengan dengan tahun wafatnya Imam Hanafi. Kemudian beliau wafat tahun 204 Hijriah. Jadi umurnya hanya 54 tahun, tapi karyanya luar biasa. Waqala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi afdalu minan nafilah. Mencari ilmu itu pokoknya lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah, salat sunnah ya. Seperti itu. Waqala Fathul Musili rahimahullah, alaisal marid idza muni'a ta'am wa syaraba wa dawa yamutu. Bukankah orang yang sakit ketika dia tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi obat, dia akan mati? Ya. Qalu, ya mungkin santri-santrinya menjawab, bala, betul. Qala kadzalikal qalbu idza muni'a anhu al-hikmah wal ilmu salah satu ayam yamut. Demikian juga hati, manakala selama 3 hari tidak diberi nutrisi berupa ilmu dan hikmah, 3 hari kok nggak diajak ngaji, nggak diajak nggak dices ya dengan pengajian, dengan nasihat, maka hati itu akan menjadi mati. Naudzubillah. Maka seyogianya setiap hari kita
terus mencari hikmah, mencari ilmu. Sekarang sudah sangat mudah. Di HP kita berbagai macam pengajian di YouTube sudah sangat melimpah. Tinggal kita pilih. Ya. Walaqad shadaqa fa inna ghidha al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Sungguh telah benar pendapatnya Syekh, karena makanannya hati adalah ilmu dan hikmah. Wa bihima hayatuhu, dan dengan ilmu dan hikmah itulah hidupnya hati. Jadi hati bisa hidup, bisa mati. Untuk menghidupkan hati kita perlu ilmu dan hikmah. Hikmah itu ya ilmu hikmah, ya pemahaman, ya semacam nasihat yang bisa menghaluskan, membersihkan hati kita. Kama anna ghidha al-jasad atau seperti halnya makanannya, nutrisinya tubuh kita adalah makanan. Kita supaya kuat, sehat ya harus makan. Fisik kita, jasmani kita. Rohani kita butuh ilmu dan hikmah. Ya, kebaikan-kebaikan rohani. Wa man faqadal ilma faqalbuhu maridun wa mautuhu lazimun. Walakinahu la yash'uru bihi. Orang yang kehilangan ilmu dan hikmah, sama sekali tidak kemasukan ilmu, tidak kemasukan hikmah, ilmunya, hatinya akan mati, akan sakit ya, bahkan akan mati. Tetapi dia tidak merasa karena hatinya sudah mati. Dia pun nggak sadar kalau hatinya sudah sakit, hatinya mati. Karena tadi itu ya, dia tidak mau menambah ilmu, tidak menambah hikmah, akhirnya hatinya sakit, hatinya mati, dan dia pun tidak sadar kalau hatinya seperti itu. Idh hubbud dunya wa syughluhu biha abtalu ihsasahu. Kenapa manusia kok jarang merasakan hatinya sakit? Ya. Tidak pernah mungkin bermuhasabah tentang bagaimana kondisi hatinya. Kenapa? Karena manusia disibukkan dengan urusan dunia. Kesibukan dunia semacam-macam, urusan pekerjaan, urusan rumah, urusan hiburan, semacam-macam membuat manusia ya rasanya sudah tidak sensitif dalam hal masalah agama itu. Jadi sehingga dia tidak merasakan kalau hatinya sedang sakit, dia tidak merasakan kalau hatinya tidak sehat, bermasalah, bahkan mati. Naudzubillah. Fa na'udzubillahi min yaumin fa na'udzubillahi min yaumi kasfil ghata. Fa innan nasa niyam fa idza matu intabahu. Maka kita berlindung kepada Allah dari kecelakaan, dari keburukan hari ketika tutup sudah dibuka, maksudnya hari kiamat. Kita berlindung daripada penyesalan, kecelakaan pada hari kiamat nanti ketika tutup satir yang menghijab manusia dibuka oleh Allah. Fa innan nasa niyam fa idza matu intabahu. Maksudnya ya setelah kematian nanti. Kenapa? Karena manusia saat ini tidur semuanya. Enggak sadar semuanya. Nanti kalau sudah mati baru bangun. Baru ngeh, ya Allah, ternyata betul pahalanya ngaji seperti ini. Ya Allah, ternyata betul pahalanya berjamaah seperti ini. Ya Allah, betul betapa derajatnya ilmu yang bermanfaat seperti itu luar biasa. Baru tahu setelah mati. Jadi faidza matu intabahu. Jadi ini kalimat masyhur ya. Fa innan nasa niyam. Manusia itu semuanya pada tidur, enggak sadar maksudnya. Gak sadar, gak ngerti mana yang bermanfaat, mana yang membuat dia bahagia di akhirat. Baru sadar ketika sudah mati. Dibuktikan betapa betul janji Rasulullah, betapa benar apa yang disampaikan Rasulullah, baik masalah ancaman maupun dengan janji-janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, alaikum bil ilmi qabla ayyurfa'a wa raf'uhu mautu ruwatihi. Kalian hendaklah segera mencari ilmu sebelum ilmu itu diangkat.
ilmu itu dihilangkan oleh Allah, dicabut. Warafuhu mautu ruwatihi. Adapun matinya ilmu yaitu, atau maksudnya adapun diangkatnya ilmu oleh Allah yaitu dengan kematian para ulama yang meriwayatkan ilmu itu. Ya. Para ulama di Kota Malang ini sudah banyak ulama-ulama sepuh ya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh berleha-leha, segera mencari ilmu, kata beliau. Wa inna ahadan lam yulad aliman. Sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan alim. Wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa diraih dengan cara belajar. Terus ta'alam, belajar terus belajar. Ya, membaca, mengkaji dan seterusnya. Sehingga kita bisa terus menambah ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Hendaklah kamu terus menambah ilmu setiap hari. Arungilah lautan faidah, lautan hikmah, lautan ilmu agar kamu semuanya bisa meraihnya sebanyak-banyaknya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin dalam penyampaiannya ada yang kurang jelas, ada yang kurang bisa dipahami. Itu semuanya tentu karena keterbatasan kemampuan saya. Saya bertanya, Ustaz. Oke. Ini tidak ada moderatornya ya, langsung tanya berarti. Langsung lawan pun. Ye, langsung lawan. Mbak Amel dipanggil, Bu Erna tidak nyaut tadi. Untuk meneruskan moderator. Gini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana keutamaannya ilmu, orang mencari ilmu, berjalan menuju ilmu itu aja sama dengan berjalan menuju surga. Okay. Kemudian apalagi orang yang mengamalkan ilmu. Nah, mungkin yang sekarang ini sedang kita prihatinkan itu misalnya menjual ilmu itu bagaimana Ustaz hukumnya? Ya bukan hukumnya, artinya gini, mungkin orang tidak merasa bahwa misalnya ini yang sekarang lagi marak itu misalnya sholat khusyuk, ikutilah sholat khusyuk misalnya dengan mengikuti pelatihan selama 3 hari, biaya 5 juta misalnya. Ikutilah kursus bagaimana poligami, biaya berapa juta, itu kayak seperti itu. Itu dilihat dari etika saja menurut saya kan kayak ilmu kok dijual belikan seperti ini. Sementara hal-hal yang seperti itu banyak diminati orang. Gitu. Ini kan satu hal yang menurut saya kok kontradiksi begitu. Ternyata berbondong-bondong mereka datang ke sana, mungkin dengan model cara pengemasannya dan sebagainya. Ini kalau dari sisi kebarokahannya ilmu seperti apa nih? Matur nuwun. Ya memang sekarang sudah zamannya zaman entertain ya, zaman kemasan ya. Ilmu mungkin ilmunya sama, bahkan mungkin ilmunya tidak tidak sebanyak para ulama-ulama yang ada di pondok-pondok pesantren, ulama-ulama yang sepuh-sepuh. Tapi mereka pintar mengemas. Jadi yang membuat mahal itu adalah kemasannya. Yang membuat mahal itu acara-acara ya, seminar kah, entah itu training kah, itu kan karena kemasannya itu ya. Dibuat acara seperti itu. Sehingga nanti ada konsumsinya, ada macam-macam itu. Ya sebenarnya sah-sah saja ya, boleh-boleh saja seperti itu. Dan memang tentu dari sisi barokahnya berbeda dengan mereka-mereka yang mengajar ya, yang mengajar dengan betul-betul ikhlas karena Allah. Sudah tidak ada tujuan macam-macam ya, tujuan pamer, tujuan meraih simpati, meraih duniawi. Nah, tapi memang kita pun juga tidak boleh serta-merta untuk
memvonis negatif mereka ya. Karena bisa jadi memang ada beberapa kalangan tidak bisa mencari ilmu seperti halnya di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis para ulama, mungkin mereka ke sana takut, ke sana bayangannya seperti apa, atau mungkin juga orang-orang katakanlah di kalangan menengah ke atas, mereka lebih senang dengan model-model seminar, model-model seperti pelatihan training seperti itu. Nah ini kita husnuzon, mereka ini menjembatani, memfasilitasi mereka yang mengadakan training sholat, ya, training keluarga sakinah. Kita husnuzon mereka memfasilitasi umat yang memang beragam kan, memang beragam istilahnya kecenderungannya ya, kebiasaannya beragam. Kita husnuzon mereka memfasilitasi. Nah, adapun prinsip katakanlah bagaimana pahalanya, jelas Allah alam ya. Memang boleh ya, istilahnya boleh seperti mengajarkan Al-Qur'an, minta ada bisyarah misalkan. Bahkan meskipun ditentukan ada yang berpendapat boleh. Misalkan saya ngajar Quran selama 1 bulan, nanti bisyarahnya sekian. Itu pun ada yang berpendapat boleh. Ini kan terkait dengan ini. Ada riwayat dulu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan rombongan para sahabat yang kemudian mengobati salah seorang kepala suku di suatu daerah dengan yang dia sakit digigit binatang berbisa, dibacakan Fatihah oleh beliau oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, disebul wus, langsung sembuh. Nah, kemudian dalam hadis itu bahkan sahabat Abu Sa'id, kami mau menolong, mau mendoakan kalau kalian berjanji akan memberi semacam hadiah bisyarah. Kan dalam riwayat disebutkan disiapkan 30 ekor kambing. Nah, akhirnya setelah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengobati kepala suku itu, dia sembuh, dikasih 30 ekor kambing. Nah, para sahabat berdebat, jangan kita nikmati dulu ini. Harus lapor kepada Rasulullah, boleh apa tidak? Nah, ternyata Rasulullah membolehkan, mengiyakan. Dari hadis ini, para ulama kemudian berpendapat, kita boleh mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu, kemudian mendapat semacam bisyarah, ya, semacam. Nah, tentu yang tidak boleh itu dalam artian untuk memperkaya diri dengan dia mengajar tujuannya hanya itu, obsesinya hanya hanya materi, hanya duniawi. Makanya dalam doa kan itu di antara doanya, wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai perhatian kami yang paling besar, tujuan kami yang paling besar, dan menjadi tujuan daripada ilmu kami, ya, seperti itu. Ya. Maka tentu nanti rasanya beda ketika orang mengajar, ya, kemudian dia sudah tanpa aling-aling, tanpa pikiran bisyarah, ya, tanpa ada bayangan tanda tangan macam-macam atau pendapat apa, itu rasanya lebih nikmat. Mohon maaf, seperti saya ngajar di Pondok Gading itu, ya, misalnya semua asatidz Pondok Gading itu tanpa bisyarah sama sekali, hanya istilahnya sebagai khidmah pengabdian kepada masyayikh. Tentu di situ nanti ada barokah doa dari beliau-beliau. Itu ada rasa senang, masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi jadi semacam amal yang mungkin Allah terima. Sebab kalau ngajar, kita ngisi pengajar di majelis, ya, di masjid macam-macam, pasti nanti atau rata-rata pulangnya diberi bisyarah itu. Ya, paling tidak itu sedikit banyak ya mungkin tergores di dalam hati dan niat seorang pengajar, seorang muallim itu. Jadi walhasil, ya, kalau kita melihat orang lain seperti itu, kita berhusnudzon. Nah, untuk kita tidak perlu, ya, kecuali memang hanya dalam bentuk kemasan-kemasan untuk mungkin menarik anak-anak muda atau
beberapa segmen tertentu di masyarakat yang baru mau belajar dengan kemasan seperti itu. Sama seperti sekarang banyak para ulama, para habaib, ya tokoh-tokoh muda untuk mengajak orang-orang anak-anak muda mau ngaji dengan model sholawatan, ya kan? Majelis Ar-Ridwan, macam-macam itu semuanya menjadi sarana anak-anak muda yang merasa enggan ke majelis taklim mau hadir majelis sholawatan dan semacamnya. Jadi ya kita husnudzon saja. Mungkin seperti itu gambarannya. Iya, matur nuwun. Yang lain monggo kalau sudah kita. Ya saya Ustaz. Saya Ustaz. Duh, Monggo udah dulu. Mbak Nasi, monggo. Wis sampean sih gak apa-apa. Oh, ya sweet kok gini ya, aku sih menang. Monggo. Nih, gini Ustaz, sekarang kan kayak misalkan ini kuliah ya. Kuliah kan rata-rata banyak mengambil sesuai dengan untuk mengambil prodi itu sesuai dengan bakat minat anak atau apa yang dicita-citakan gitu. Jadi yang mau jadi dokter saya harus berarti kuliah di Fakultas Kedokteran kan seperti itu. Saya mau jadi arsitek berarti saya arsiteknik ini. Nah, apakah niatan seperti itu karena itu kan mengarah arahnya ada ke unsur duniawi ya di situ. Karena saya mau jadi dokter nanti, saya mau jadi arsitek, arahnya akan ke sana. Nah, sementara tadi kan termasuk masalah katorikon bi ilman sahalallahu tarikon ilal jannah kan seperti itu. Apakah itu termasuk yang ilmu yang dalam tanda kutip khusus ranahnya ke sana atau ada bumbu-bumbu yang keduniawian itu juga termasuk gitu Ustaz. Terima kasih. Yang jelas ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan ad-din, agama, Bu ya. Ilmu agama yang meliputi tadi tiga unsur utama tadi, ilmu syariah, ilmu akidah, ilmu akhlak dengan segala macam perangkatnya itu. Nah, itu yang termasuk ilmu namanya fardu ain ya. Ilmu fardu ain ya tiga itu yang semuanya wajib. Nah, sedangkan ilmu-ilmu yang lain, katakanlah tadi arsitektur, kedokteran, ekonomi, dan kan fardu kifayah. Nah, dia harus ketika belajar ilmu yang fardu kifayah, ilmu apa? Ya, katakanlah ilmu teknologi macam-macam. Ngelek suaranya putus-putus. Suaranya mengeluh. Aku kan ngantuk. Saya sedang ngantuk. Halo? Satrozi suaranya mengeluh. Sudah jelas, Gay? Iya, sampun. Ya. Jadi orang yang mempelajari ilmu fardu kifayah, ilmu umum, sejatinya tidak boleh meninggalkan ilmu agama, ilmu yang apa? Ilmu yang pokok. Jangan sampai gara-gara belajar ilmu apa? Kedokteran, ilmu, dia nggak tahu caranya sholat, dia nggak tahu caranya wudhu, caranya apa? Tidak tahu akidah yang benar, tidak punya ilmu akhlak tasawuf. Memang yang paling pokok ya mungkin paling tidak ilmu syariat itu, ilmu ibadah yang harus dimiliki. Karena itu amaliyah kita sehari-hari, kewajiban kita sehari-hari, ilmunya sholat, ilmunya. Nah, seperti itu. Nah, kalau orang yang belajar di mana sudah belajar
ilmu fardu kifayah, supaya itu ada poin plusnya, niatnya ditambah. Ya, saya ingin jadi dokter, ini nanti akan menolong orang-orang yang sakit. Ya. Ingin menjadi perantara rahmatnya Allah bagi mereka yang sakit. Bagi yang kerja di mana, ya di mungkin industri macam-macam teknologi, harus ada niat ke sana. Kalau nggak ada, ya mereka cuma dapat, ya sudah, hanya mendapat duniawi saja, karir yang mentereng, gaji yang besar. Ujung-ujungnya setelah pensiun bingung mau ngapain. Ya kan banyak kita menyaksikan. Banyak menyaksikan orang-orang yang ya karirnya sudah tinggi, sangat tinggi, tapi perkara agama sama sekali tidak paham. Ya. Baca Quran belum bisa. Sholat nggak karu-karuan. Ini akhirnya ikut pelatihan tadi, bayar tadi. Ya. Ya, akhirnya ikut pelatihan karena dia nggak bisa. Ya, daripada tidak sama sekali kan itu kan. Istilahnya apa? Kaidahnya kan malayudraku kullu layutraku kullu. Apa yang tidak bisa diraih semuanya ya, pokoknya minimal jangan sampai ditinggal sama sekali. Jadi makanya bagi anak cucunya kuliah di jurusan umum tidak masalah, tetapi dikasih background agama. Karena banyak di Malang ini, mengapa banyak pondok-pondok di Malang yang santrinya macam-macam ya. Di Gading itu saja ada yang di UB, jurusan pertanian, jurusan apa? Ekonomi. Tapi mereka bisa baca kitab, minimal ilmu fikih dalam artian dasarnya nih mereka paham. Itu yang lebih lebih sempurna. Iya. Mbak Ana yang tanya. Mbak Mudi. Sampun hampir sama ternyata pertanyaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehati berarti. Sehati betul. Moga menawi sampun. Ya. Bu Erna tidur aku. Gara-gara nggak ada moderatornya jadi pada bingung. Sampun Iya, Ustaz. moderatornya pergi nih. Boleh nanya lagi, Ustaz? Boleh. Lihat jamnya masih 8:30 sih, masih terlalu sore untuk tidur. Gini, misalkan ini ya, seperti tadi nyambung sama pertanyaan Bunia, ikut pelatihan ini, metode ini, misalkan seperti metode menghafal Al-Quran. Nah, bayar sekian juta kan gitu ya. Kemudian di situ kalau yang tidak pernah ikut pelatihan itu di istilahnya sama dengan diharamkan lah untuk mengajar anak-anak menggunakan metode beliau. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ngopi materinya aja juga enggak boleh karena tidak pernah ikut pelatihan. Misalkan pelatihannya ada di jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Enggak pernah ikut di jilid 1 langsung ikut jilid 2. Pengen ngopi ya jilid 1 misalkan. Itu enggak boleh. Jadi harus ikut di jilid 1. Boleh ikut loncat jilid 2, harus ikut di jilid 1. Nah, apakah yang seperti itu enggak termasuk dengan man katalah ilman, ya, orang yang menyembunyikan ilmu atau gimana, Ustaz? Apakah harus berlisensi ya, istilahnya kalau boleh dibilang karena sama dengan mengambil lisensi orang, misalkan seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, ketentuan katakanlah mengajar metode Al-Quran tertentu harus ikut pelatihan, harus punya bahkan harus ada syahadah misalkan ya, harus ada sertifikat. Ini untuk menjaga pertama mungkin sanad ilmu. Jadi ilmu ini guru-guru yang katakanlah mengajar metode ini memang betul-betul pernah belajar ilmu itu. Metode misalkan katakanlah tilawati, qiraati atau ummi. Jadi orang yang mengajarkan metode ini betul-betul sudah pernah belajar. Sehingga ini sanadnya sambung secara sanad ilmu.
Yang kedua, kalau berkaitan dengan sertifikasi ini untuk menjaga apa? Dengan kualitas. Jadi ada orang yang sudah ikut belajar, ibu sudah ikut pembinaan, training misalkan metode tertentu. Dia cuma ikut saja, sudah tahu, sudah punya gambaran, cuma belum punya sertifikat. Berarti kan istilahnya kelasnya masih belum sempurna lah, belum dapat sertifikat seperti itu. Maka di sini bukan kaitan dengan kitmanul ilmi ya. Ini dalam rangka apa? Ya menjaga kualitas. Kita lagi-lagi husnuzon kita para pendiri maupun pengurus yang metode-metode tertentu itu dalam rangka untuk ya penyeragaman sekaligus menjaga kualitas metode yang sudah mereka susun buat. Kalau mereka sudah membuat satu metode kemudian dilaksanakan secara asal-asalan kan nanti hasilnya kurang maksimal. Yang kena imbas ya mereka sendiri nanti. Maksudnya apa? Para penyusun, para pendiri metode-metode tersebut itu. Jadi meskipun masing-masing itu punya plus minus, punya kelebihan antara satu dengan metode yang lain. Ya. Tapi memang tentu kalaupun kita misalkan menyusun sebuah metode, kan tidak ingin orang lain menggunakan seenaknya. Maka sekarang ada istilahnya hak paten barang ya. Ada penemu ini ada hak paten. Ya. Itu memang kalau sudah dengan hak paten nanti urusannya dengan urusan materi biasanya, ada urusan duniawi. Ada sebagian orang yang saking ikhlasnya ya sudah punya pakai pakaian silakan seperti ya boleh. Ada orang-orang yang memang ya istilahnya apa legowo seperti itu. Ada yang sangat ketat ya, ada yang sangat ketat sekali. Hanya harus sertifikat, kalau nggak sertifikat nggak boleh ngajar. Nah, kalau kita ngajar tanpa persetujuan mereka ya kita termasuk istilahnya mungkin gosop ya. Ya, menggosop metodenya mereka begitu. Kalau tanpa sepengetahuan izin dari yang punya metode itu. Ya minimal pernah ikut pembinaan itu, ya. Meskipun belum sampai sertifikat. Ya. Saya kira mungkin itu, mungkin ada teman-teman yang punya tanggapan, monggo. Itu sama dengan gosop nggak biasa deh. Ya menggunakan apa? Apalagi mereka sudah membuat peraturan, tidak boleh mengcopy, tidak boleh menyebarkan tanpa seizin apa? Tanpa seizin istilahnya alifnya. Ya, seperti itu. Berarti disamakan dengan ini ya, apa kayak misalnya bikin lagu gitu. Kalau mengcopy, menjiplak itu berarti bagian dari plagiasi. Itu kan nanti ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan kalau hukum ya, mungkin kalau hukum apa? Negara kalau memang masuk ada plagiasi kan nanti kan ada hukumnya sendiri. Kalau di sisi keberkahan ya tentu berbeda ya. Berbeda orang yang mengajarkan betul-betul dapat izin, dapat sanad. Ketika dia mengajarkan tentu sisi berkahnya berbeda dengan mereka yang tanpa izin, tanpa sanad kemudian mengajarkan. Tentu beda ya. Beda. Ya. Mungkin kita tuh berpikir gini loh. Masalah apa ngaji aja kok sampai seperti itu kayak gitu loh. Saya dulu begitu. Ya model-modelan saya ya sebenarnya ikut awal-awal aja. Ngaji aja loh. Kalau mau yang bebas ya silakan pakai metode sendiri, metode yang lain monggo begitu mereka. Ya. Oke, jelas Ustaz. Ya. Apa gosop itu termasuk itu Ustaz? Apa fotokopi misalkan, fotokopi buku, enggak beli aslinya gitu. Apa mengurangi juga keberkahan ilmunya gitu Ustaz? Bisa. Kalau memang apa sang penulis sudah jelas-jelas dilarang. Apalagi maka kita beruntung ulama-ulama zaman dulu ya, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, mereka mewariskan ilmu tanpa embel-embel macam-macam. Silakan dibaca, silakan digunakan, silakan disebarkan. Itu nasrul ilmi ya. Setiap yang tersebar kita dapat pahala gitu. Ya. Kalau urusannya nilai ta'ala, maka itu
termasuk termasuk yang pahalanya nanti mengalir meskipun dia sudah meninggal. Alamau au nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan atau dia sebarkan. Insyaallah. Ya kalau sekarang sudah zamannya zaman seperti itu ya, semuanya serba diformalkan semuanya. Bilang aku. Sampun sudah jelas. Oke, sampun sudah. Moderator mana moderator? Wes Mamud aja yang nutup. Asisten moderator. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada yang disaringkan lagi. Baik teman-teman, terima kasih Ustadz Rozi sharing ilmunya. Ya, kita semua perlu ngecas ya, walaupun mungkin sudah pernah mempelajari, tapi filenya sudah banyak, numpuk, harus tetap kita refresh kembali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini ada guna manfaatnya tentu bagi kita, dan nantinya kita sampaikan kepada masyarakat, ya, kepada majelis taklim ya, atas kajian-kajian setiap Jumat malam dan setiap Senin Selasa malam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah kita mudah-mudahan semua diberikan sehat panjang umur, bisa ketemu kembali di meeting room seperti ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.